Tadi si wartawan, ada wartawan. Nah, wartawan contohnya misalnya wartawan RCTI. Ya, wartawan RCTI. Si wartawan ini datang ke SD Hati Kudus karena SD Hati Kudus dikenal sebagai sekolah aman bencana. Si wartawan ini wawancarain salah satu murid SD Hati Kudus dari kelas 4B. Namanya Elisia. Nah, ya, artinya ini siapa yang nanya, siapa yang jawab? Nah, yang nanya nih siapa nih? Apakah Elisia atau si wartawan? Ya, yang nanya si wartawan kan? Nah, yang nanya pasti yang banyak nanya si wartawan. Nggak mungkin Elisia nanya. Ya, Elisia tinggal jawab aja. Tinggal jawab dari pertanyaan si wartawan. Nah, wartawan ini ya disebut pewawancara. Ya, pewawancara. Pewawancara. Ya, ini wartawan RCTI ini disebut pewawancara karena dia yang wawancarain si Elisia. Karena dia yang banyak nanya ke si Elisia tentang sekolah aman bencana itu seperti apa di Hati Kudus. Nah, kalau si Elisia ini disebut apa? Dia kan tinggal jawab-jawab aja tuh, ya. Dia tinggal jawab-jawab aja. Elisia disebut apa? Sebagai penjawab. Disebut narasumber. Ya, disebut sebagai narasumber. Narasumber itu berarti artinya apa? Narasumber itu berarti orang yang memberikan informasi. Tentang apa? Elisia berikan informasinya. Tentang sekolah aman bencana di SD Hati Kudus. Ke siapa dia ngasih informasinya? Ke si ini, wartawan ini. Ke si pewawancara. Nah, dari sini wartawan kan RCTI ini ya. Ini ceritanya televisi. Berarti Elisia memberikan informasi kepada seluruh masyarakat Indonesia yang lagi nonton RCTI. Nah, tuh. Ya, jadi ini istilah ini yang harus kalian paham. Ya, nih, istilah pewawancara, istilah narasumber. Jadi harus bedain nih. Siapa yang pewawancara itu seperti apa, narasumber itu seperti apa. Ya, jadi kalau pewawancara itu orang yang bertanya. Ya. Kalau narasumber orang yang menjawab. Ya. Atau orang yang memberikan informasi. Kalau pewawancara bisa juga orang yang bertanya suatu informasi. Ya. Nah, tapi ini kan mereka nih ya, perhatikan dulu ya. Ini mereka nih lagi melakukan wawancara. Artinya lagi melakukan yang namanya tanya jawab. Ya kan? Ini mereka lagi melakukan tanya jawab. Nah, tanya jawab mereka ini pasti tentang apa? Sekolah aman bencana yang di SD Hati Kudus. Ya, nggak mungkin si wartawan RCTI mau wawancara si Elisia sebagai sebagai siswa di SD Hati Kudus yang dikenal dengan sekolah aman bencana, tapi si wartawan RCTI siapin pertanyaannya malah tentang keluarganya Elisia. Siapa nama bapak Anda? Siapa nama ibu Anda? Kan gak mungkin. Siapa nama kakak Anda, cici Anda? Kan gak mungkin. Gak mungkin dia siapin pertanyaannya tentang yang lain, tentang hal yang lain. Gak mungkin dia siapin pertanyaannya tentang gimana nilai ulangan Elisia, apakah bagus-bagus? Gimana? Apakah Elisia ada yang remedial? Nggak mungkin.
Nggak mungkin, pasti dia mempersiapkan pertanyaannya tentang sekolah aman bencana yang sudah dilakukan di SDHT Kudus. Ya, jadi pertanyaannya pasti sesuai dengan apa yang dia mau tahu, info apa yang dia mau tahu pasti sesuai, nggak mungkin beda. Ya, misalnya dia mau tahu tentang sekolah aman bencana di SDHT Kudus, tapi dia malah nanya ke si Elisia, gimana? Kamu berangkat sekolahnya tadi gimana? Naik apa? Naik motor, naik mobil, jalan, atau naik sepeda? Ya kan nggak mungkin. Ya, gimana? Kamu berangkat dari rumah tadi ke sekolah jam berapa? Nggak mungkin dia nanya kayak gitu, si wartawan. Ya, pasti dia nanyanya, misalnya, apa saja yang dilakukan oleh siswa SDHT Kudus selama ini sehingga bisa dikenal sebagai sekolah aman bencana, ya. Atau enggak, apa persiapan yang dilakukan oleh SDHT Kudus setiap, misalnya kita apa namanya itu, simulasi ya, ya setiap simulasi tanggap bencana, ya bagaimana prosesnya kalau misalnya suatu saat terjadi gempa, terjadi bencana gempa, apa yang dilakukan SDHT Kudus. Nah, Elisia bisa jawab semua tuh. Artinya apa? Elisia menjawab sesuai dengan pertanyaan. Ya. Nah, ini. Jadi tanya jawabnya ini, ya, pertanyaannya juga harus sesuai. Ya. Oke, kita baca dulu aja. Ya. Halaman 7, ayo belajar. Ya, ini share screen-nya Bapak hapus dulu. Oke, halaman 7, ayo belajar. Kita baca dulu. Ya, yuk, Elisia. Boleh, sekalian. Ketika bertanya, kita perlu menggunakan kata tanya. Kata tanya adalah kata yang digunakan dalam membuat kalimat tanya. Kalimat tanya adalah kalimat yang berisi pertanyaan yang diajukan dari seseorang kepada orang lain dengan mengharapkan adalah jawaban. Adanya jawaban. Bernada naik bila diucapkan dan terdapat tanda baca tanya bila dituliskan. Pelajarilah beberapa kata tanya berikut ini. Oke, thank you Elisia. Oke. Coba di halaman 8, balik ya. Halaman 8. Ya. Yang pertama, kata tanya apa? Ya. Ada stabilo kalian? Bisa distabiloin? Kalau yang punya stabilo, atau enggak kalau yang enggak ada bisa digarisin aja pakai pulpen atau pensil. Ya, stabilo ditandain tuh. Ya. Kalau yang enggak ada stabilo boleh pakai pulpen atau pensil dikasih garis aja. Ya, sip, Niko. Ya. Ya, distabiloin tuh. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan benda, keadaan, atau perbuatan. Nah, ditandain tuh. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan benda, keadaan, atau perbuatan. Ya, distabiloin. Ya, itu aja yang distabiloin ya. Oke. Bapak bahas lanjut ya. Contohnya misalnya pertanyaannya tuh. Apa makanan pokok masyarakat di Papua? Ya, apa makanan pokok masyarakat di Papua? Nah, berarti ini menanyakan tentang apa nih? Benda, keadaan, atau perbuatan? Ya. Ini makanan pokok. Kalau makanan berarti dia benda, ya kan? Benda. Makanannya apa? Makanan pokok masyarakat Papua. Lihat jawabannya. Makanan pokok masyarakat Papua adalah sagu. Nah,
Jadi ini menanyakan tentang benda, suatu benda. Contoh misalnya, contoh yang lain yang menanyakan suatu benda. Apa yang dipakai oleh Gabriel di matanya? Di bagian mata. Apa yang dipakai Gabriel di bagian mata? Kacamata. Ya kan? Nah, berarti cara jawabnya gimana? Yang dipakai Gabriel di bagian mata adalah kacamata. Nah, jadi suatu benda, kan kacamata benda, ya. Contoh tuh yang bawahnya, pertanyaan bawahnya. Apa manfaat wortel bagi tubuh? Nah, ini menanyakan apa nih? Manfaat wortel berarti menanyakan benda, keadaan atau perbuatan. Ini manfaat ya. Manfaat berarti hampir sama kayak perbuatan sih. Perbuatan. Jadi bukan perbuatan wortel, tapi kita makan wortel, apa akibatnya? Apa manfaatnya? Kan gitu. Ya, apa manfaat wortel bagi tubuh? Jadi jawabannya tuh apa tuh? Wortel bermanfaat untuk kesehatan mata. Ya. Contoh misalnya lagi yang apa ya? Yang apa? Nah nih, ini tentang perbuatan nih. Tentang perbuatan. Apa yang dilakukan Norbertus sambil Zoom saat ini? Jawab Norbert. Apa yang dilakukan Norbertus saat Zoom sekarang? Apa Norbert? Sedang stabilo. Oke, good. Berarti yang dilakukan Norbert saat Zoom sekarang pegang stabilo. Itu menanyakan tentang apa tuh? Menanyakan tentang perbuatan. Ya, tentang perbuatan. Kalau keadaan misalnya gimana, Pak? Kalau keadaan, apa kabar anak-anak? Apa kabar? Berarti contoh misalnya, Pak, saya lagi nggak enak badan. Keadaan saya lagi demam, Pak. Oh, saya sehat-sehat aja, Pak. Habis olahraga saya, Pak. Ya. Jadi itu keadaan. Ya. Contoh misalnya, apa cuaca hari ini? Apa cuaca hari ini? Cerah atau mendung atau hujan atau wah panas Pak di luar atau enggak eh ya itu doang sih ya sejuk wah ya jadi itu menanyakan suatu keadaan ya. Nah itu harus menggunakan kata tanya apa. Nah kita lanjut. Kita lanjut yang nomor kata tanya siapa. Ya, perhatikan bukunya ya. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang atau pelaku. Pelaku itu orang juga. Ya, menanyakan orang. Siapa nama siswa kelas 4B yang memiliki absen nomor 5 misalnya. Nah, ntar yang absen nomor 5 jawab si Selo. Ya, contoh doang. Ya. Berarti yang absen nomor 5 di kelas 4B bernama Selo. Nah, tadi siapa tuh? Contoh lagi misalnya. Tadi siapa tuh yang pelihara anjing? Si Wycliffe ya kalau nggak salah ya. Ya, ya si Norbert juga ya. Misalnya, siapa nama
anjing peliharaannya Norbert. Nah, misalnya si Norbert jawab, anjing saya namanya Dogi, Pak. Weh. Nah, jadi itu siapa itu bukan cuma orang, ya. Artinya bisa intinya nama. Intinya suatu nama. Entah itu nama manusia atau nama orang, entah itu nama hewan. Itu anjing mainan Norbert, bukan anjing beneran. Ji, anjing mainan, anjing mainan mah nggak usah kamu kasih makan juga dia begitu aja. Ya, sampai mana tadi Bapak? Wah, sampai si anjing. Nah, kalau jadi siapa itu bukan cuma nama manusia, bukan cuma nama orang, nama binatang pun. Contoh, misalnya si Valen tadi pelihara gecko, apakah dia kasih nama? Bisa aja dia kasih nama. Nah, misalnya ada pertanyaan, siapa nama gecko peliharaannya Valen? Coba Valen, kamu jawab Valen. Siapa nama gecko peliharaan Valen? Bliss. Bliss. Mm-mm. Oke, thank you Valen. Nah, tuh ya. Jadi nama hewan pun, nama binatang pun itu bisa juga menggunakan kata tanya siapa. Ya. Jadi nggak semuanya orang, nggak semuanya untuk ke orang, tapi bisa ke hewan juga. Oke. Coba kita lihat tuh di buku pertanyaannya. Siapa yang hari ini tidak masuk kelas? Nah, jawabannya apa tuh? Siswa yang tidak masuk hari ini adalah Bella. Ya. Terus siapa yang suka makan buah? Jawabannya kami semua suka makan buah. Ya. Di sini nggak ada nama. Ya. Di sini nggak ada nama orang. Kami semua suka makan buah. Tapi di sini ada subjek. Subjeknya siapa? Kami. Kami itu artinya kalau Bapak bilang kami ya. Kalau Bapak nih, Bapak sorry sebentar. Kalau Bapak bilang kami, berarti ada Bapak, ada siapa lagi, ada orang lain lagi. Jadi mewakili semuanya, itu kami. Kalau Bapak nih, kalau Bapak bilang mereka, berarti siapa? Nih, mereka sedang Zoom. Mereka sedang belajar Zoom. Berarti mereka itu siapa? Ya ini, ada si Feni, ada si Alicia, ada Yoten, ada Gabriel, ada Vanessa, ada Arya, ada Ferin, ada yang ikut Zoom sekarang nih. Mereka sedang belajar Zoom, belajar di Zoom. Nah, mereka tuh ya ini nih yang sekarang di Zoom nih. Tidak termasuk Bapak. Karena Bapak yang ngomong. Itu bedanya. Nah, itu apa tadi? Kata tanya siapa ya? Oke. Lanjut. Kata tanya bagaimana? Ya, kata tanya bagaimana? Oke. Kalau bagaimana itu digunakan untuk menanyakan keadaan atau kejelasan tentang suatu hal. Gini, kalau bagaimana itu biasanya ya keadaan atau cara. Cara itu juga bisa menjelaskan kejelasan tentang suatu hal. Minta penjelasan tentang suatu hal. Contoh misalnya, bagaimana cara membuat kopi? Bagaimana cara membuat kopi? Coba Bapak minta siapa nih?
Velin. Coba Velin, jawab Velin. Bagaimana cara membuat kopi? Velin. Oh, hilang dia. Oh iya, hilang dia. Bapak ganti. Gwen. Ayo Gwen. Bagaimana cara membuat kopi? Jawab Gwen. Gwen ada? Di unmute dulu Gwen. Oke. Sepertinya nggak ada. Siapa lagi nih? Kevin? Ada Vin? Coba di unmute Vin. Kevin? Ayo Vin. Jawab Vin. Bagaimana cara membuat kopi? Kamu pernah buat kopi nggak? Saya nggak pernah, Pak. Nggak pernah. Saya pernahnya dibuatin. Pernah dibuatin. Berarti kamu nggak tahu cara buat kopi? Nggak tahu. Siapa yang tahu? Siapa yang bisa jelasin cara buat kopi? Coba kasih jempolnya. Yang bisa. Coba kasih jempolnya yang bisa. Wih, Norbert. Iya, ayo Norbert. Kamu doang sendiri. Oh, ayo Norbert. Oh, Gabriel juga. Iya, Pak. Ayo Norbert, jelasin dulu Norbert. Caranya masukin bubuk kopi, terus seduh air panas. Kalau aku sih lihat bikinnya kayak gitu, Pak. Sorry Norbert, suara kamu nggak kedengeran dari tadi. Putus. Bisa diulang? Oh, bisa. Ya, coba gimana? Pertama, ambil bubuknya kopi, tuang ke gelas, seduh air panas, terus aduk-aduk. Udah. Udah, Oke, good. diminum langsung. Diminum. Oke, good. Ya. Nah, itu Ya. si Norbert menjelaskan apa tadi? Bentar. Cara, ya kan? Menjelaskan tentang cara atau kejelasan tentang suatu hal. Tentang apa? Cara pembuatan atau cara membuat kopi. Ya, pertanyaannya apa tadi? Bagaimana? Pakai kata tanya bagaimana. Bagaimana cara membuat kopi. Nah, Norbert udah jelasin tuh. Masukin bubuk kopi ke gelas. Terus tuang air panas. Ya, terus diaduk sampai rata. Habis itu udah diminum. Nah, itu cara membuat kopi dari si Norbert. Nah, yang lain mungkin beda. Misalnya ada yang mau habis masukin bubuk kopi, masukkan gula. Nah, bisa juga. Tergantung. Ya, jadi cara ini bisa beda-beda jawabannya. Tergantung kalian. Nah, kalau di buku apa tuh? Coba perhatikan buku. Bagaimana keadaan nenek di desa? Jawabannya keadaan nenek di desa sehat. Nah, berarti ini menanyakan suatu keadaan. Nah, yang kedua, bagaimana cara merawat tanaman? Tanaman dirawat dengan menyiramnya dengan teratur. Nah, ini juga cara, kan? Bagaimana cara, ya, bagaimana cara merawat tanaman. Nah, contoh nih misalnya, mana sih Valen? Nah, Valen, bagaimana cara merawat gecko? Ayo Valen, jawab Valen. Bagaimana cara merawat gecko?
Kamu kasih makan nggak? Bisa? Bisa nggak? Oke. Oke, nggak apa-apa Valen. Bisa nggak? Ayo, jawab aja kalau itu. Nggak tahu. Nggak tahu. Biasanya Biasanya? papa yang rawatin sih. Oh, oke. Sip. Berarti harusnya Bapak nanya ke papa kamu ya. Oke. Ya, oke. Thank you Valen, nggak apa-apa. Ya, thank you Valen. Nah, tadi si Vanessa nih. Ayo Vanessa, bagaimana cara merawat bebek? Nah, ayo. Si bebek gimana tuh cara kamu rawatnya tuh? Bebek sih biasanya aku ambil nasi, Hah? aku taruh pur mereka diaduk sampai rata. Oke. Hah? Aku taruh ke piring mereka, habis itu aku isi minum mereka taruh sayur. Oke. Bebek makan nasi sama sayur ya? Hmm. Oke. Sama kayak kita berarti. Sampai gendut banget. Oke. Sama kayak kita berarti ya. Sama kayak Bapak berarti ya. Berarti apakah Bapak bebek? Bukan lah ya. Ya? Oke. Wow. Oke. Thank you Vanessa. Good. Wow. Agak terkejut dan terheran-heran Bapak hari ini dengan kalian. Oke. Tadi sampai mana kita? Bagaimana ya? Oke. Lanjut yang berapa? Bawahnya tuh. Kata tanya berapa digunakan untuk menanyakan jumlah atau harga. Kata tanya berapa juga menanyakan waktu. Ya. Contoh misalnya tuh yang di buku. Berapa harga seikat pisang ini? Jawabannya harga seikat pisang adalah Rp15.000. Nah, ini menanyakan apa nih? Menanyakan harga, ya. Nah, yang kedua, berapa jumlah siswa yang tidak masuk hari ini? Jawabannya, siswa yang tidak masuk hari ini ada 2 orang. Nah, ini berarti menanyakan tentang jumlah, ya. Jumlah siswa yang tidak masuk hari ini. Nah, yang ketiga pertanyaannya, jam berapa kamu pulang sekolah? Jawabannya, aku pulang sekolah pukul 12.00. Nah, ini menanyakan waktu. Ya, menanyakan waktu. Nah, misalnya, ada lagi si Keisha. Oke. Berapa ya? Contoh misalnya. Bapak mau kasih bebek lagi ya? Nah, bebek. Vanessa, berapa kali si bebek makan dalam sehari? Aku nggak hitungin. Gak hitungin. Berarti sering dong? Kok Banyak. mereka ya sih Pak. Gendut dong tuh ya bebeknya ya. Gendut bisa sampai 1 kilo. Ngeri juga tuh bebek. Hati-hati, nanti kamu yang diterkam sama bebek. Oke, thank you Vanessa. Wow. Mana si Wycliffe? Where are you Wycliffe? Mana nih orangnya? Ini dia. Wycliffe, kamu tadi pelihara apa Wycliffe? Kucing, ikan, kura-kura, Oke. bersama burung. Oke. Wycliffe, berapa kali kamu kasih Yes. makan kura-kura dalam sehari? Kalau kura-kura bukan saya yang ngasih makan, jadi saya yang ngasih makan. Kamu kasih makannya apa? Itu dia
Ikan. Ikan. Oke. Ikan, berapa kali kamu kasih makan ikan dalam sehari? 2. 2 kali. Oke, good. Thank you, Wycliffe ya. Oke, perhatikan. Bapak nanyanya apa tadi? Berapa kali Wycliffe kasih makan ikan dalam sehari? Berapa kali? Ada berapanya? Berarti itu menanyakan tentang apa tuh? Berapa kali? Menanyakan tentang apa? Jumlah, harga, atau waktu? Berapa kali? Menanyakan tentang waktu, ya. Jadi waktu itu tidak semuanya menanyakan tentang jam, ya. Waktu itu enggak semuanya menanyakan tentang jam. Jadi bisa aja, contoh misalnya, eh si Wycliffe pergi ke Indomaret. Pertama dia beli susu. Ini dia pertama diminta sama orang tuanya, Wycliffe, kamu ke Indomaret beli susu, beli gula, beli batu baterai. Datang dia ke Indomaret. Dia di Indomaret cuma beli gula. Pulang dia. Cuma beli gula. Nih Pak gulanya. Astaga Wycliffe, kok cuma gula yang kamu bawa? Tadi Mama mintanya apa? Gula, batu baterai, sama apa tadi satu? Gula, batu baterai, susu, sama susu. Kok kamu cuma bawa gula? Nah, balik lagi deh dia ke Indomaret. Beli si susu sama si apa tadi? Batu baterai. Beli lagi dia ke Indomaret. Pulang lagi dia bawa si susu sama si baterai. Ini mah batu baterai sama si susu. Nah, gitu dong. Pertanyaannya, berapa kali Wycliffe ke Indomaret? Berapa kali? 2 kali. Ya. 2 kali. Karena dia yang pertama cuma beli gula. Dia lupa beli yang lain. Baru dia balik lagi. Nah, dia balik lagi baru dia beli gula sama batu baterai sama si susu. Nah, jadi kan waktu itu dia 2 kali. Nah, itu tentang waktu. Nah, ini yang kata tanya berapa? Wow, sekarang sudah 12:30. Dahsyat, kita baru di halaman 8. Oke, baik. Nanti selebihnya kalian akan Bapak tugaskan baca di rumah ya. Oke, lanjut bawahnya. Kata tanya kapan. Kata tanya kapan digunakan untuk, ya perhatikan di buku ya, menanyakan waktu berlangsungnya kejadian atau suatu peristiwa. Baik akan itu maksudnya yang belum terjadi, sedang, artinya yang sedang terjadi sekarang nih, atau yang telah terjadi. Telah terjadi berarti dia udah lewat. Ya, sudah lewat. Contoh misalnya tuh ada di buku. Kapan diselenggarakannya pertandingan basket antar sekolah? Jawabannya, pertandingan basket akan diselenggarakan hari Minggu. Nah, berarti ini apa nih? Ini pertandingan basketnya sudah terjadi belum? Coba, sudah terjadi belum? Coba jawab di chat coba. Coba jawab di chat. Pertandingan basketnya sudah terjadi belum? Ini kan pertanyaannya kan, kapan diselenggarakannya pertandingan basket antar sekolah? Jawabannya, pertandingan basket antar sekolah akan diselenggarakan hari Minggu. Pertanyaannya, pertandingan basketnya sudah terjadi belum? Oke, Yotin, good. Ya, belum. Ya, belum terjadi pertandingan basketnya. Makanya dia nanya,
Kapan pertandingan basketnya? Kapan diselenggarakannya pertandingan basket? Nah, jawabannya pertandingan basketnya diselenggarakan hari Minggu, berarti belum terjadi. Ya, contoh yang kedua, pertanyaan yang kedua. Kapan padi di sawah akan panen? Jawabannya padi di sawah akan dipanen bulan depan. Berarti padi di sawah sudah dipanen belum? Belum juga, ya. Belum terjadi tuh. Belum terjadi tuh panen padi, belum. Masih bulan depan. Ya. Nah, itu contohnya. Berarti itu yang kejadiannya yang akan terjadi. Ya, artinya belum terjadi. Oke, kita cepat aja ya. Karena waktu sudah mepet juga. Lanjut yang halaman 9. Kata tanya mengapa. Ya, kata tanya mengapa yang atas tuh. Halaman 9 yang atas. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan suatu alasan. Alasan. Ya, alasan. Contohnya misalnya, mengapa tumbuhan di tempat ini layu? Nah, jawabannya, tumbuhan di tempat ini layu karena kekurangan air. Contoh misalnya, yang kedua, mengapa kamu tidak masuk sekolah kemarin? Jawabannya, aku tidak masuk sekolah kemarin karena sakit. Ya. Jadi kalau ada kata tanya mengapa, itu pasti jawabannya karena. Ya. Nih. Nah, nih. Ya, bentar. Hapus soalnya. Nih, kalau ada kata tanya mengapa, ya, ini pasti jawabannya karena titik-titik. Contoh misalnya Bapak mau ngetes. Valen, Valen lagi. Valen, mengapa kamu pelihara gecko? Mengapa kamu pelihara gecko? Karena lucu dan saya suka. Oke, good. Ya, karena lucu dan dia suka dan si Valen suka. Sorry. Oke, ya. Karena lucu dan saya suka. Berarti alasannya si Valen pelihara gecko ya karena si gecko-nya lucu. Terus si Valen suka sama gecko. Ya. Nah, itu. Nah, Vanessa, mengapa kamu pelihara bebek? Karena biasanya mama saya beli bebek di pasar mahal, jadi pelihara saja. Oke, good. Berarti alasannya si Vanessa pelihara bebek karena bebek di pasar mahal. Jadi lebih baik pelihara. Jadi tinggal dipotong kalau itu, kan? Nah, jadi itu pasti menanyakan alasan. Jadi nih biasanya nih ya, ini apa ya? Maksudnya ini yang lebih dikenal. Mengapa ini biasanya juga kita lebih kenalnya kenapa? Kenapa Vanessa pelihara bebek? Ya, karena bebek di pasar harganya mahal. Kenapa si Valen pelihara gecko? Karena lucu dan si Valen suka. Nah, jadi kenapa sama mengapa ini hampir sama, ya. Biasanya mengapa ini kita jarang kita gunakan. Yang kita sering gunakan tuh kenapa.
Lu kenapa lu tadi nggak masuk ke Zoom lu? Nah, ya kan biasanya gitu. Lu parah lu, kok tadi lu nggak masuk ke Zoom? Nah, karena Zoom saya error. Atau enggak misalnya karena saya belum download Zoom, belum download aplikasi Zoom. Nah, banyak tuh alasan-alasannya tuh. Karenanya banyak tuh. Alasannya banyak. Nah, biasanya kita sering gunakannya dengan kata kenapa. Tapi kalau di bahasa Indonesia ini mengapa, ya. Kenapa itu bahasa sehari-hari, ya, bahasa sehari-hari. Tapi kalau di bahasa Indonesia mengapa, ya, gunakan kata tanya mengapa, ya. Ini sama kayak di bahasa Inggris. Kalau di bahasa Inggris kalian pernah tahu 5W plus 1H? Coba, siapa yang pernah tahu 5W 1H? Coba komen di chat dong, di Zoom chat. Ada yang pernah tahu 5W 1H itu apa? 5W 1H, 5W plus 1H. Ada yang tahu? Coba yang tahu komen di chat. Ini biasa di bahasa Inggris. Sermamudin biasanya. Apa 5W 1H? Yang saya pernah dengar. Ya apa, Farisa? Pernah dengarnya apa? Apa itu 5W 1H? Ntar kalian juga akan belajar ini sama Sermamudin. 5W 1H itu apa? No, bukan 5 weeks and 1 hour, bukan. Bukan itu. Apa 5W 1H? Gak ada yang tahu? Nih, 5W itu apa? Nih, 5W. Oke, bentar Bapak buka chat dulu. Wih, mantap. Oke, sip. Enrico. Yotin. Selo. Selo betul, tapi kurang. Ya. Aduh, jangan kirim di WhatsApp, Quincy. Bapak nggak pegang HP kalau begini. Ya. Ya, betul. Ya, sip. Selo. Oke, good. Ya. 5W. W-nya apa aja? What? Where? When? Why? Who? Nah, nih. Kalau 1H berarti how. Nah, ini kan ada semua nih di bahasa Indonesia nih yang kita bahas tadi. Yang di buku cetak ini. Ada semua. What? What itu apa? Where itu di mana? Ya. When itu kapan? Why itu mengapa? Who itu siapa? How bagaimana? Ya. Nah, paling di bahasa Indonesia nih yang enggak ada nih. Maksudnya di buku ya, di buku kalian nih yang enggak ada where. Nih. Yang where enggak ada nih. Ya. Harusnya ada. Where itu apa? Tadi di mana, ya. Di mana. Ya. Nanti atau enggak kalian tambahin aja di bawahnya. Di bawah mengapa tuh, kan halaman 9 ada mengapa tuh. Di bawah tabel pertanyaan yang mengapa, tulis di mana. Di mana ini apa? Kata tanya untuk menanyakan. Nih, tulis ya. Tulis. Bapak ganti deh biar kalian nggak bingung nih yang warna merah. Nah, nih. Tulis di bawah kata yang di bawah mengapa tuh yang di halaman 9. Ya, kan ada tabelnya tuh, tabel pertanyaan. Nah, di bawah tabel
tulis kata tanya di mana. Ya, kata tanya di mana. Penjelasannya, kata tanya untuk menanyakan suatu tempat. Nih, ditulis di buku cetak kalian. Ya, yang warna merah ini. Oh, ini juga ada kok tuh di halaman 9 yang tabel bawah. Tuh, yang halaman 9 yang tabel bawah ada. Ya. Tuh ada apa, siapa, mana, mengapa, kapan, di mana, kemana, dari mana, bagaimana, ya kan? Dari apa, dari siapa, dengan siapa, untuk siapa, berapa, ya tuh banyak, udah ada semua. Nah, makna-maknanya ada tuh. Tuh di mana menanyakan tempat, ya kan? Tuh. Yang di kotak kini ku tahu. Kini ku tahu. Yang di kotak kini ku tahu. Nah, ini harus kalian pelajarin nih. Ini harus kalian pelajarin. Jangan sampai kalian salah nanya. Contoh misalnya, tadi ada si wartawan, ya kan? Ada si wartawan RCTI mau nanya ke si Elisia. Ya, wartawan RCTI tadi mau nanya ke Elisia, contoh misalnya, si wartawan mau menanyakan tentang cara SD Hati Kudus dikenal sebagai sekolah aman bencana. Tapi si wartawan nanyanya begini, ya, mengapa cara SD Hati Kudus dapat dikenal sebagai sekolah aman bencana? Ya kan nggak nyambung, ya kan? Mengapa SD Hati Kudus dapat dikenal sebagai sekolah aman bencana? Nggak nyambung. Kalau misalnya cara, berarti dia harus menggunakan kata tanya bagaimana. Nah, harusnya gimana? Dia bertanyanya, bagaimana cara SD Hati Kudus bisa dikenal sebagai sekolah aman bencana? Ya, jadi harus nyambung. Kata tanyanya harus nyambung. Contoh misalnya, siapa? Nah, oke. Ini kalian boleh jadi PR, ya. Ini Bapak jadi mikir ulang nih. Ini boleh jadi PR. Terserah kalian mau tanya ke orang tua kalian atau mau nanya ke si Google, terserah. Siapa nama anjing Norbert? Atau enggak, ya, siapa nama gecko si Valen? Ya. Nah, tadi Bapak jelasin hewan juga termasuk pakai kata tanya siapa. Nah, sekarang Bapak minta kalian cari tahu apakah hewan termasuk atau tidak. Karena hewan bukan manusia. Ya, karena hewan bukan manusia. Apakah kita manusia mau disamakan dengan hewan? Nah, coba kalian cari tahu. Ya, apakah untuk menanyakan nama binatang, ya, nama seekor binatang itu juga menggunakan kata tanya siapa? Nah, ya, coba kalian cari. Terserah mau tanya ke orang tua kalian, ya, ke orang tua atau enggak ke Cici, ke Cici, Cece, Dede, atau ke si Google, terserah. Ya. Apa nih Yotin? Apa kabarmu? Bagaimana kabarmu? Oke, dua-duanya sama kan Pak? Oke, good Yotin, thank you. Apa kabarmu? Bagaimana kabarmu? Yang benar yang mana? Apa kabar? Bagaimana kabarnya? Yang benar yang mana? Good, thank you Yotin. Ya. Ini menanyakan apa? Menanyakan kabar. Kalau kabar berarti menanyakan keadaan. Coba lihat di buku halaman 8. Yang kata tanya apa dan kata tanya bagaimana. Apakah ada sama-sama menanyakan keadaan? Coba baca yang apa. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan benda, keadaan, perbuatan.
Coba baca yang bagaimana. Halaman 8. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan keadaan atau kejelasan tentang suatu hal. Berarti sama-sama menanyakan keadaan. Nah, bisa dua-duanya bisa, Kay. Betul, Kay. Ya, bisa. Apa kabar? Apa kabar? Apa kabar kalian hari ini? Bagaimana kabar kalian hari ini? Dua-duanya bisa. Bagaimana cuaca hari ini? Apa cuaca hari ini? Bisa. Ya, bisa dua-duanya. Ya. Nah, itu. Oke, sudah mau selesai kita ya, 2 menit lagi. 2 menit lagi kalian kerjakan di rumah. Ya, PR. Kerjakan di rumah PR. Bentar. Ya. Kerjakan halaman 10. Halaman 10 ayo lakukan. Ya, ayo lakukan. Boleh langsung di buku cetak. Ya, boleh langsung di buku cetak. Halaman 10 ayo lakukan. Tapi di buku cetak pakai pensil ya. Di buku cetak pakai pensil. Ya, halaman 10 ayo lakukan dan halaman 11 tuh yang lengkapi pertanyaan. Pakai kata tanya apa? Tuh. Lihat. Ya, kalian tulis kata tanyanya apa? Jawabannya udah ada tuh. Contoh pertanyaannya yang nomor 1. Titik-titik Bella dan teman-temannya melaksanakan penanaman pohon di halaman sekolah. Kata tanyanya apa tuh? Pokoknya jawabannya pagi ini. Nah, pagi ini berarti dia tentang waktu. Ya kan? Waktu. Nah, kalian cari yang menanyakan tentang waktu itu pakai kata tanya apa? Di halaman 8. Nah, itu caranya ya. Sampai nomor 5. Ya, jadi ayo lakukan halaman 10. Terus halaman 11 yang lengkapi kata tanya. Itu ayo berlatih. Ya. Dan baca halaman 12 sampai 13. Dan baca halaman 12 sampai 13. Ya. Ya, jadi oke ya. Bapak ulang ya. Halaman 10 ayo lakukan. Halaman 11 ayo berlatih yang lengkapi kalimat pertanyaan. Terus kalian baca halaman 12 dan 13 tentang pelestarian sumber daya alam. Ya, tentang pelestarian sumber daya alam. Hanya dibaca. Ya, hanya dibaca. Ya, oke. Wow, sudah lewat 12.46. Kita sudah selesai hari ini. Ya, kita sudah selesai hari ini. Ini harusnya kita itu sampai halaman ini loh hari ini tuh. Harusnya kita sampai pembelajaran 2. Pembelajaran 1 itu sudah kemarin hari Jumat. Harusnya kita sampai halaman 23 hari ini. Tapi nggak sempat. Oke, nggak apa-apa. Ya, besok kita hajar. Ya, oke. Kita sudah selesai hari ini. Ya, bentar, Bapak stop ini dulu, stop record.